Halo, selamat malam pemirsa. Malam hari ini Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial melawan Cina dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat pemirsa. Nah, akankah skuad Garuda mampu meraih asa melawan tim dari Tim Naga? Itu akan menjadi pembahasan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa, tentunya bersama saya Ken Ane. Dan bersama saya Vena Kintan, kami juga akan hadirkan pemirsa euforia di sejumlah titik, tidak hanya dari Gelora Bung Karno Jakarta, termasuk juga dengan informasi lainnya di mana hari ini ribuan jemaah dari seluruh dunia ini memadati Padang Arafah di Arab Saudi untuk menaikkan pelaksanaan puncak ibadah haji. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya pemirsa, euforia tentunya untuk bisa mengawal bagaimana jalannya laga krusial Timnas Indonesia melawan Cina malam hari ini tentunya juga sudah berlangsung di sejumlah titik atau sudah mulai terasa di sejumlah titik, dan kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan rekan-rekan kami di lapangan yang sudah siap tentunya untuk menggambarkan bagaimana antusiasme dan euforia dari masing-masing titiknya. Kami ajak Anda pertama menengok ke Stadion Utama atau di Gelora Bung Karno Jakarta. Ada Nadila Saleh di sana. Selamat malam Nadila, apakah sudah terjadi keramaian di sana? Rekan di studio, keramaian di Gelora Bung Karno ini bukan hanya terjadi pada malam hari ini saja, tapi sudah terjadi sejak siang hari tadi. Memang euforia dan juga antusias masyarakat supporter Timnas Indonesia begitu tinggi sekali untuk menantikan pertandingan krusial laga Indonesia, Timnas Indonesia melawan Cina, yang walaupun ini masih berlangsung pada pukul 20.45 malam hari nanti, namun antusias supporter Timnas Indonesia begitu tinggi sekali. Karena kita ketahui bersama bahwa Gelora Bung Karno ini menampung 76.000 penonton, namun pada malam hari ini akan ada 70.000 supporter Timnas yang akan melihat secara langsung bagaimana pertandingan laga krusial Indonesia melawan Cina yang akan berlangsung pada 20.45 malam hari nanti. Dan tepatnya saat ini rekan-rekan di studio, saya juga saat ini tepatnya berada di pintu kuning zona 7 yang merupakan lokasi tim pengamanan ini berkumpul, dan dapat kami informasikan juga bahwa tentunya keberlangsungan dari pertandingan yang akan berlangsung pada malam hari ini tidak akan berjalan baik tanpa adanya tim pengamanan. Dan pada malam hari ini kepolisian telah menyiapkan 3.270 tim pengamanan yang rinciannya ini terdiri dari tim personel pengamanan 2.932 personel gabungan Polri, kemudian 189 personel Tentara Nasional Indonesia TNI, dan juga 149 personel pemerintah daerah. Dan tentunya pengamanan ini juga dilakukan di sejumlah titik, salah satunya di lokasi saya mengabarkan saat ini, tepatnya di bagian depan pintu masuk menuju ke area Gelora Bung Karno. Selain itu juga ada titik-titik krusial yang menjadi lokasi pengamanan khusus oleh tim pengamanan yang berlangsung pada malam hari ini. Dan tentunya kita bersama-sama berharap agar pertandingan malam hari ini dapat berlangsung dengan baik, dan tentunya kita juga berharap agar Timnas Indonesia bisa meraih skor yang diinginkan agar bisa berlaga di Piala Dunia nantinya 2026. Dan tentunya kami juga ingin memperlihatkan suasana, juru kamera saya akan memperlihatkan suasana euforia dari depan gerbang. Ini merupakan gerbang zona kuning yang tepatnya berada di zona 7 pintu masuk, yang ini merupakan salah satu pintu masuk dari tim pengamanan TNI, Polri ataupun tim pengamanan gabungan, dan juga ada sebagian masyarakat juga yang berada ataupun masuk ke dalam area Gelora Bung Karno melalui titik kami mengabarkan saat ini. Namun bisa kami gambarkan juga bahwa titik krusial ini juga berada di pintu utara, kemudian pintu timur. Ini merupakan titik utama dari supporter Timnas Indonesia yang akan masuk
ke dalam GBK untuk menyaksikan secara langsung bagaimana pertandingan antara Indonesia dan juga Cina yang akan berlangsung pada 20.45 malam hari nanti. Dapat kami informasikan juga bahwa meskipun pintu masuk ini baru dibuka pada pukul 5 sore hari tadi, namun suasana euforia di sekitar Gelora Bung Karno ini begitu tinggi sekali, karena kami juga, kalau bisa kami ceritakan, ketika kami masuk ke dalam area Gelora Bung Karno ini, kami juga menjadi salah satu orang yang turut mengantre untuk masuk ke dalam sini. Karena memang padat sekali suasana di Gelora Bung Karno pada malam hari ini, yang tentunya kita menantikan pertandingan yang kita tunggu-tunggu. Tentunya kita juga berharap agar Timnas Indonesia bisa meraih poin dan juga bisa berlaga di laga yang kita nantikan nanti di 2026. Dan memang jika kami gambarkan kembali kepada Anda, rekan-rekan di studio, bagaimana suasana ataupun euforia di Gelora Bung Karno pada malam hari ini, tepatnya di pintu utara yang berada pada bagian kanan kami ini padat sekali, baik dari lokasi luar, kemudian di bagian dalam Gelora Bung Karno, dan sudah ada masyarakat juga ataupun supporter yang sudah berada di bagian dalam Gelora Bung Karno, dan tentunya ini merupakan masyarakat yang telah memiliki tiket, karena ini juga menjadi note ataupun menjadi perhatian dari tim pengamanan bahwa mereka berharap agar supporter yang masuk ataupun menonton secara langsung pertandingan Timnas Indonesia melawan Cina ini merupakan supporter-supporter yang telah memiliki tiket, sehingga jalannya pertandingan pada malam hari ini bisa berjalan situasional dan juga berjalan lancar seperti itu. Kami juga memiliki informasi bahwa memang ada kabar dari Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek, yaitu Juri Ardiantoro, yang mengatakan bahwa ada kemungkinan ataupun potensi Presiden Prabowo Subianto akan menyaksikan secara langsung pertandingan pada malam hari ini. Namun informasi ini rekan-rekan masih akan kami konfirmasikan kembali dan tentunya masih akan kami pantau di lapangan. Sementara itu kami kembalikan ke studio rekan-rekan. Baik, terima kasih Nadila Soleh melaporkan langsung dari kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta. Nanti kita juga akan pantau dari sejumlah titik bersama rekan-rekan kami. Tapi kami hadirkan terlebih dahulu ya informasi berikutnya untuk Anda pemirsa. Ada informasi apa? Ya, ada informasi lainnya akan kami hadirkan terlebih dahulu untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, di mana diduga dikemudikan dengan kondisi mabuk berat. Kecelakaan maut terjadi di Distrik Mimika Baru, Provinsi Papua Tengah. Kecelakaan tragis mengakibatkan 3 orang tewas. Pihak keluarga korban kecelakaan menggelar aksi protes dengan membakar ban di Jalan Ahmad Yani Timika, Papua Tengah, Kamis pagi tadi. Sempat terjadi adu mulut antara pihak kepolisian dan keluarga korban saat polisi hendak memadamkan api. Aksi protes ini dijaga ketat dari pihak kepolisian dari Polres Mimika dan Polsek Mimika Baru. Pihak keluarga menuntut polisi segera menangkap pengemudi mobil yang menabrak motor, mengakibatkan 3 kakak beradik tewas di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, kecelakaan maut terjadi saat kendaraan mobil jenis minibus melaju dengan kecepatan tinggi dari arah bandara, lalu menabrak median jalan dan terus melaju hingga menghantam 3 pengendara motor. Dari informasi pihak kepolisian, pengendara mobil dalam kondisi mabuk berat, dipengaruhi minuman keras, dan saat ini polisi telah mengamankan ketiga pelaku dan ditahanan Polsek Mimika Baru. Ya, viral pemirsa, seorang wanita muda melahirkan di toilet stasiun KRL Bogor, di mana proses persalinan ini berjalan dramatis. Untuk penanganan lebih lanjut, pihak petugas kesehatan stasiun Bogor, bayi dan ibu ini dilarikan ke rumah sakit. Sebuah video seorang wanita melahirkan di toilet stasiun Bogor, Jawa Barat viral di media sosial. Wanita berusia 20 tahunan tersebut diketahui bernama Alfa, seorang warga Depok, Jawa Barat. Awalnya, petugas kebersihan bernama Andi mencurigai seorang penumpang yang terlalu lama berada di toilet.
Tak berselang lama, Andi justru mendengar tangisan bayi dari dalam toilet. Dengan sigap, Andi dan sejumlah petugas kebersihan lainnya memberitahukan petugas jika ada wanita yang melahirkan di toilet. Tak lama, petugas kesehatan stasiun pun tiba di lokasi dan memberikan pertolongan. Saat ini kondisi ibu dan bayi dalam keadaan sehat. Keduanya pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor untuk ditangani lebih lanjut. Tunjuk. Ini ya. Makasih ya, Neng. Tak terima pelaku kekerasan seksual anak di bawah umur dituntut hukuman penjara ringan, keluarga korban mengamuk dan melempari terdakwa dengan botol mineral. Terdakwa yang baru saja tiba di pengadilan menggunakan mobil tahanan langsung diserang ibu korban yang sejak sidang pertama tak kuasa menahan emosinya. Ibu dan keluarga korban tidak terima anaknya yang masih di bawah umur mengalami tindakan asusila dari pelaku. Kekesalan keluarga juga memuncak usai mengetahui namun tuntutan yang dibuat jaksa penuntut umum terlalu rendah. Diketahui terdakwa hanya dituntut 5 tahun penjara, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mengatur jika pelaku pelecehan seksual terhadap anak dipidana penjara maksimal 15 tahun. Kakek korban yang juga merupakan praktisi hukum dan pemerhati anti kekerasan terhadap perempuan dan anak mengaku heran terhadap tuntutan dari jaksa ini. Sementara JPU yang coba dikonfirmasi terkait tuntutan terhadap terdakwa yang dianggap terlalu rendah ini enggan memberikan tanggapan. Pemirsa, kasus dugaan perampokan yang menewaskan seorang istri di Serang, Banten ini ternyata rekayasa yang dilakukan oleh suaminya sendiri. Untuk memperkuat rekayasanya, Wadison Pasaribu diduga sengaja menghilangkan perhiasan milik istrinya. Tak hanya itu, Wadison pun berpura-pura menangis di depan jenazah istrinya, Petri Sihombing. Ia bahkan bersandiwara dengan kesedihan hingga mengantar jenazah ke pemakaman seolah tanpa rasa bersalah. Fakta pembunuhan ini terungkap setelah Wadison mengakui segala perbuatannya usai disidang oleh pihak keluarga. Keluarga menaruh curiga kepada pelaku karena pelaku memberikan keterangan berbeda-beda kepada polisi. Pelaku pun akhirnya mengakui membuat skenario seolah-olah menjadi korban perampokan. Pelaku ini juga mencoba membunuh diri dengan membenturkan kepala ke tembok dan memasukkan karung ke tubuhnya. Dari hasil pemeriksaan, motif pembunuhan ini lantaran pelaku dituduh selingkuh. Pelaku kemudian geram dan mencekik istrinya. Ya, pemirsa, kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan artis Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra memasuki babak baru. Setelah berkas perkara mereka dinyatakan lengkap, penyidik Direktorat Siber Ditreskrimum Polda Metro Jaya menyerahkan kedua tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Didampingi penasehat hukum, artis Nikita Mirzani dan asistennya Mail Syahputra keluar dari gedung perawatan tahanan dan barang bukti Polda Metro Jaya pada Kamis pagi. Kedua tersangka kasus dugaan pemerasan dan pengancaman ini hari ini secara resmi diserahkan penyidik Direktorat Siber Ditreskrimum Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain kedua tersangka, penyidik juga menyerahkan barang bukti seperti mobil, telepon genggam, dan juga dokumen. Pemirsa, Pengadilan Negeri Solo menggelar sidang lanjutan gugatan ijazah Joko Widodo. Agenda dari sidang hari ini adalah menanggapi permohonan gugatan intervensi yang dilayangkan oleh alumni SMA 6 Solo yang merupakan teman seangkatan dari Jokowi.
Sidang perdata perkara ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Solo kembali digelar dengan agenda tanggapan permohonan intervensi yang diajukan oleh teman sekolah SMA Jokowi. Teman seangkatan Jokowi melakukan intervensi karena merasa dirugikan dengan adanya gugatan ijazah tersebut. Tim UGM beranggapan bahwa gugatan intervensi yang diajukan alumni SMA Negeri 6 Solo tidak relevan dan tidak memiliki keterkaitan hukum, kedudukan hukum, serta kerugian secara langsung. Sementara 4 tergugat yakni kuasa hukum Jokowi, KPU Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan UGM semuanya menerima permohonan intervensi para alumni SMA Negeri 6 Jokowi. Dengan mendengar masing-masing jawaban permohonan intervensi, hakim akan mempertimbangkan dan jawaban akan disampaikan dalam putusan sela yang akan dibacakan pada Kamis pekan depan. Jika dikabulkan, kawan-kawan Jokowi akan dipersilakan bergabung dalam memberikan pembelaan kepada tergugat. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung mencekal 3 mantan staf sus Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim ke luar negeri. Kejaksaan Agung melakukan langkah pencegahan ke luar negeri terhadap 3 mantan staf khusus Mendikbudristek Nadiem Makarim. Ketiganya dipanggil untuk diperiksa terkait dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook untuk digitalisasi pendidikan di Kemendikbudristek tahun anggaran 2019 hingga 2022. Namun dalam jadwal pemeriksaan beberapa waktu lalu, ketiganya mangkir, tidak hadir dan dinilai tidak kooperatif. Penyidik pun segera melayangkan pencegahan ke luar negeri per 4 Juni 2025. Penyidik menyatakan pemanggilan lanjutan kemungkinan akan dilakukan dalam waktu dekat, termasuk upaya pendalaman terhadap dokumen-dokumen pengadaan. Kasus korupsi di Chromebook, apa ada update? Kan kemarin disampaikan bahwa pihak memeriksa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Hari ini merupakan puncak ibadah haji di mana ribuan jemaah dari seluruh Indonesia ini melaksanakan wukuf di Arafah. Kami ajak Anda, pemirsa, bergabung bersama rekan-rekan kami yang sudah berada di Arafah, Arab Saudi. Ada Heru Sudinta di sana. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Heru, bisa Anda gambarkan suasana terbaru hari ini di Arafah, Arab Saudi? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labaik Allahumma labaik, labaik ala syarika laka baik, innal hamda wa ni'mata wa lakamu la syarika labaik. Alhamdulillah, dapat kami kabarkan dari Arafah bahwa baru saja kita melaksanakan ibadah sholat zuhur dan asar jamak, dan dapat kami kabarkan bahwa suasana di tenda cukup hikmat. Seluruh jamaah haji Indonesia berkumpul memanjatkan doa, memanjatkan harapan agar bangsa Indonesia bisa lebih baik di tahun-tahun berikutnya. Dan dapat kami kabarkan bahwa kami telah menerima informasi melalui tim Was Haji DPR RI, seluruh jemaah haji Indonesia telah berhasil disapu bersih. Dan insya Allah tidak ada yang lagi yang tertinggal di hotel-hotel. Seluruhnya telah disapu bersih dan mereka semua telah dipastikan 100% beribadah, menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Dan kami baru saja menerima informasi tim Was DPR RI bahwa pemerintah Arab Saudi memberikan tenda cadangan sebanyak 6.000 jumlah kapasitasnya dan baru terpakai sebanyak 2.500. Syukur alhamdulillah, pemerintah Indonesia bersyukur karena mendapatkan atensi dari pemerintah Arab Saudi. Dan meski demikian, tim Was Haji DPR RI tetap melakukan pengawasan hingga pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji ini tuntas agar para jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air dengan senyuman manis, dengan status haji yang mabrur, karena mereka semua saat ini telah berwukuf di padang Arafah. Dan dapat kami kabarkan juga
bagi para jemaah Indonesia yang saat ini masih terbaring sakit, maka pemerintah Indonesia akan melakukan safari wukuf untuk memfasilitasi para jemaah Indonesia menunaikan rukun haji di tahun 2026 ini. Untuk sementara, demikian yang dapat kami laporkan. Baik Heru. Heru, mungkin juga bisa diceritakan, disampaikan dan dibagikan juga kepada pemirsa bagaimana pengalaman spiritual secara pribadi yang kemudian dirasakan oleh Heru Sudinta di sana dan juga rekan-rekan serta tentunya para jemaah Indonesia. Berbicara rasa, alhamdulillah wa syukurillah, saya mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah memanggil saya mobil khusus atas nama TV One, sehingga saya di tahun ini dapat menunaikan ibadah haji. Sungguh hikmat perjalanan ini, mulai dari perjalanan dari tanah air hingga tiba di kota Madinah, dan setelah itu bersujud di kota Mekah, menunaikan ibadah di Masjidil Haram, menunaikan ibadah di Masjid Nabawi, hingga sekarang saya berada di Arafah untuk menunaikan ibadah wukuf yang tak lepas dari perantara TV One dan tim haji DPR RI yang memfasilitasi, yang memberikan segala nikmat, yang memperantarai Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga saya bisa melaksanakan menunaikan ibadah haji. Baik, Heru, semoga lancar terus ibadahnya di sana. Terima kasih sudah berbagi kisah dari Arafah Arab Saudi. Dari Heru, kami ajak Anda pemirsa langsung menuju rekan kami Maria Assegaf yang saat ini juga sudah berada di Arafah Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam Maria Assegaf. Bagaimana kabar Anda? Seperti apa ibadah wukuf yang Anda jalani di Arafah Arab Saudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahlan, Vena, Ken Ana, apa kabar di sana? Selamat siang waktu Arab Saudi. Alhamdulillah, saya, Sira Safira, dan juga Reza Sinambela bersama-sama melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Luar biasa, tak kalah syukur yang kami ucapkan seperti dengan tadi Heru sampaikan. Kami alhamdulillah wa syukurillah menjalani ibadah hingga saat ini betul-betul dilancarkan, dimudahkan tanpa sedikit kendala. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibadah haji kami berjalan dengan lancar. Kami kemarin sempat berangkat dari Mekah menuju ke Arafah dengan perjalanan kurang lebih sekitar 3 hingga 4 jam dikarenakan memang kondisi yang cukup padat. Kami tiba sekitar pukul 8 malam tiba di Arafah hingga kemudian pada pagi hari tadi alhamdulillah wa syukurillah kami juga diberikan kesempatan untuk dapat mengunjungi Jabal Rahmah, untuk dapat kemudian memanjatkan berbagai doa-doa kami, memohon ampunan kepada Allah SWT. Dan luar biasa, Masya Allah, ramai sekali di mana Jabal Rahmah dipadati oleh jemaah haji dari berbagai negara. Mungkin Anda juga bisa saksikan di layar kaca betapa tangis yang luar biasa ditumpahkan di Jabal Rahmah, tapi kali ini bukan tangis duka, namun tangis haru dan juga rasa syukur kami bisa kemudian dipilih oleh Allah SWT untuk bisa hadir dan juga menjalani ibadah haji kami di tahun 2025 ini dengan tanpa kendala dan juga dimudahkan. Alhamdulillah wa syukur, sekali lagi rasa syukur kami ucapkan. Dan berbicara mengenai jamaah haji Indonesia, Vena dan juga Ken Ana, alhamdulillah syukurillah hingga pukul 11:30 siang tadi, alhamdulillah di waktu Arab Saudi tentunya seluruh jamaah haji Indonesia akhirnya total ada 123.000 jamaah haji alhamdulillah sudah kemudian berhasil menginjakan kaki mereka di Arafah, di mana sebelumnya memang kita sempat dengar kabar ada beberapa dari jamaah haji Indonesia yang sempat belum terangkut dari Mekah hingga pagi hari tadi waktu Arab Saudi. Alhamdulillah saat ini kita seluruh jamaah haji Indonesia sudah bersama-sama menjalani wukuf di Arafah, dan nanti sekitar pukul 4.30 waktu Arab Saudi atau sekitar pukul 8:30 malam waktu Indonesia kami akan bergerak menuju ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Doakan kami, Vena, Ken Ana. Baik, semoga lancar terus Maria dan rekan-rekan. Terima kasih atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada Heru Sutandi. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan Anda di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya untuk Anda. Membludaknya pameran bursa kerja yang digelar di berbagai daerah menjadi potret kerasnya persaingan mencari pekerjaan di tengah tingginya angka pengangguran. Jumlah tenaga kerja yang terus bertambah tak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah harus secepatnya mengambil langkah strategis sebab memperbanyak job fair bukanlah solusi jitu untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Pekerjaan sepertinya sedang menjadi barang langka. Mahal mendapatkannya, sulit dicari, di mana-mana pelamarnya antre. Hari-hari ini kabar ribuan orang merebutkan lowongan kerja berseliweran di lini masa. Sudah sebeginikah susahnya mencari kerja di Indonesia? Ya, itu bisa ditawarkan secara online tanpa harus berdesak-desakan, tanpa harus berkumpul di satu titik. Yang buang-buang waktu juga menimbulkan ongkos, misalnya ongkos transportasi bagi pencari kerja. Karena faktor fundamentalnya sebenarnya adalah lapangan kerja semakin sempit, lulusan fresh graduate itu semakin banyak yang tidak terserap. Setiap tahunnya ada tambahan angkatan kerja 3 juta lebih, sementara industri sedang mengalami efisiensi di berbagai sektor. Membludak, lebih dari 25.000 orang ini memadati pameran bursa kerja alias job fair di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kericuan tak terhindarkan saat pencari kerja berdesakan berebut mengakses kode batang yang berfungsi sebagai pintu masuk melihat daftar perusahaan dan posisi lowongan yang tersedia. Job fair yang semestinya menjadi tumpuan harapan agar bisa mendapatkan pekerjaan pun seketika berubah menjadi kekacauan. Waktu kita job fair yang di Kemenaker kan kita udah sampaikan ya bahwa sebenarnya ada aplikasi siap kerja. Ya, siap kerja disitulah yang memang kita mendesain pencari kerja dengan perusahaan itu harus bertemu. Nah, di sini yang sedang kita lakukan adalah mengingatkan kembali semua perusahaan bahwa mereka itu wajib lapor lowongan pekerjaan karena itu ada regulasi. Nah, di situ yang job fair nanti dalam pelaksanaannya kita segera nih koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk kemudian memberikan panduan lah. Ya. Berarti maksudnya menurut Bapak ada banyak perusahaan yang jarang melaporkan soal lowongan atau seperti apa sih Pak? Kita harus ingatkan. Jadi dari jumlahnya memang belum optimal. Itu harus kita tingkatkan. Tak hanya di Bekasi, fenomena pameran bursa kerja yang membludak juga terjadi di berbagai daerah. Job fair memang berfungsi sebagai tempat bertemunya pencari kerja dan pihak perusahaan. Namun benarkah pameran bursa kerja dapat menjadi solusi langsung untuk mengatasi pengangguran di Indonesia? Pemirsa, dalam beberapa waktu terakhir mencari kerja merupakan suatu permasalahan yang harus dihadapi masyarakat. Ini merupakan suatu masalah yang berat karena angkatan kerja semakin banyak namun lapangan kerja tak kunjung bertambah. Saya berada di salah satu job fair yang digelar di kawasan Jakarta Barat. Ada 22 perusahaan yang ada di sini. Dari para pekerja yang hadir ke sini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang apa yang sebetulnya dicari di sini, lowongan seperti apa, dan harapan apa yang dibawa oleh para pencari kerja yang berasal dari seluruh Indonesia ke setiap job fair yang digelar di beberapa tempat. Saya akan mengajak Anda berbincang bersama beberapa job seeker atau pencari kerja. Di sini ada dengan Mas siapa, Mas? Taufik. Mas Taufik dengan Mbak Uci. Mas Taufik dan Mbak Uci, kalau boleh tahu Mas Taufik dan Mbak Uci sendiri ini apakah asli dari Jakarta atau berada dari luar Jakarta sebetulnya berasalnya? Oh, kalau saya pribadi asalnya dari Sumatera, Sumatera Barat. Iya, kita sama. Asalnya dari Sumbar. Iya. Untuk mencari kerja di tahun 2025 atau di zaman sekarang itu yang dirasa
semakin sulit kah atau seperti apa? Mungkin Mas saya dulu Bang. Ya mungkin buat teman-teman yang lain mungkin bisa merasakan ya Bang ya, untuk kesulitan untuk mencari kerja di Indonesia, terutama di zaman sekarang ini kan, yang dimana di samping itu pemerintah udah berjanji membuka 19 juta lapangan kerja yang kita lihat sampai sekarang ini nggak ada bukti kan, di mana-mana ada tingkat pengangguran yang makin bertambah gitu kan. Dan ya saya rasa untuk tingkat kesulitan mencari kerja Indonesia nggak berubah sih Bang. Sama sih Mas, bahkan buat yang udah kuliah sekalipun itu susah ya dapat kerjanya, apalagi yang memutuskan untuk nggak kuliah gitu. Jadi yang aku lihat juga, kalau nggak salah ya kemarin ini viral-viralnya yang S2 tapi milih jadi Gojek segala macam, S1 juga kayak gitu. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah warga yang belum mendapatkan pekerjaan di Indonesia per bulan Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, atau bertambah sebanyak 83.000 orang dibandingkan Februari tahun lalu. Sementara jumlah seluruh angkatan kerja di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 153 juta orang. Adapun tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 mencapai 4,76%. Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo menilai lonjakan jumlah pencari kerja di job fair sejatinya mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menghadirkan lapangan kerja bagi rakyatnya. Mestinya kita duduk bersama pemerintah dan pengusaha. Pertama, bagaimana menyelesaikan masalah employment. Nah, tentu kita akan datang dengan usul-usulan konkret, dan pemerintah punya kewenangan untuk bikin kebijakan kalau mau menyelesaikan ya. Karena kalau tidak, kita seakan-akan baik, pertumbuhan tinggi, ekonomi nosing wrong, jalan baik dan seterusnya. Tapi begitu bikin job fair, ya seperti kemarin. Karena memang yang membutuhkan banyak. Seperti sekarang indikasi lain. Pertanyaan, apakah kita dan pemerintah sepakat daya beli merosot atau menurun? Menurut saya merosot jauh. Tapi apakah ini diakui pemerintah? Nah, itu yang tadi saya khawatir. Semestinya para pembantu presiden juga harus berani menyampaikan ada persoalan ini, tapi datang dengan solusi. Sekarang ini tidak ada solusi yang efektif, tetapi dipelihara kondisi tadi. Sulitnya mencari pekerjaan tentu tak bisa instan diatasi. Lowongan kerja tak selesai hanya sebatas memperbanyak penyelenggaraan pameran. Maka solusi fundamental yang harus diselesaikan oleh pemerintah itu bukan semakin banyak mengadakan job fair, tapi justru bagaimana menciptakan lapangan kerja. 19 juta lapangan kerja itu yang harus dijawab dengan program pemerintah, dengan insentif ataupun stimulus ke sektor industri. Memperbaiki rasio investasi terhadap tenaga kerja juga penting. Dan pemerintah juga punya tanggung jawab untuk bisa menanggulangi masifnya barang-barang impor yang masuk. Pemerintah tentu harus secepatnya mengambil langkah strategis mengatasi tingginya angka pengangguran. Stimulus sektor padat karya, penyerap tenaga kerja perlu diberikan. Jangan sampai sektor ini gulung tikar akibat pemerintah tutup mata. Ya, semua berharap Timnas Indonesia menang malam hari ini. Itulah kira-kira gambaran harapan seluruh masyarakat Indonesia tentunya menjadi saksi pertandingan laga krusial malam hari ini di mana Timnas Indonesia akan melawan Cina. Pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Sebentar lagi ini menjadi laga krusial dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu bagaimana kira-kira yang dipersiapkan oleh Timnas Indonesia, peluangnya dalam pertandingan malam hari ini, dan bagaimana pula para tokoh muda ini melihat sepak bola Indonesia. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat sepak bola kita, Bung Nigara. Selamat malam, Bung Nigara. Selamat malam, Ken. Sehat? Alhamdulillah. Terima kasih sudah selalu hadir. Harusnya saya nonton nih. Harusnya nonton, tapi terima kasih ya, Bung Nigara sudah. Karena TV One, karena TV One. Dimanapun keberadaannya, semangatnya tetap sama lah ya, Bung Nigara untuk Indonesia. Baik, dan juga bergabung bersama kita ada Kak Sasi Kirana,
mantan pemain timnas Indonesia Putri. Kak Sasi, betul. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Sehat. Malam hari ini juga bersemangat untuk timnas Indonesia. tentu dong. Tentu ya. Orang Banyumas nih. Orang Banyumas. Ngapak. Oke. Tapi Bung Nigara, kalau kita melihat bagaimana kesiapan timnas Indonesia malam hari ini, Sang Garuda akankah bisa melumat tim naga? Insya Allah tidak mendahului keputusan Allah, tapi saya sama dengan tadi berharap ya. Apalagi sekarang puncak haji nih, di orang seluruh jemaah haji, ratusan ribu jemaah haji Indonesia ada di Arafah. Ikut mengumandangkan doa. Mudah-mudahan minimal 70% jemaah haji kita mendoakan di Arafah bahwa kita akan lolos ke Piala Dunia. Nggak ada ini. Nggak ada batas itu. Jadi doanya langsung ke atas tuh. Itu waduh, luar biasa, mudah-mudahan. Oke. Tapi kesiapannya Bung Nigara melihat timnas Indonesia malam hari ini dari segi pemain terlebih dahulu. Kita ada 6 pemain yang absen, Bung Nigara. Tapi saya kira nggak ada masalah ya. Saya apalagi nih, saya juga pingin lihat banget nih Mulyadi ya. Saya manggilnya lebih suka Mulyadi karena nama bapaknya kan. Ya, Audrey Mulyadi ya. Jadi saya kira pemain ini pernah main di Inter Milan, punya pengalaman Itali. Jadi menurut saya nggak ada bedanya dengan Paes, dengan Martin Paes. Justru ini menjadi pemicu bagi dia mau langgeng nggak menjadi pemain inti. Ini kesempatan. Banyak pemain yang seperti itu ya. Banyak pemain yang seperti itu ketika dia jadi pemain cadangan, begitu menggantikan dia mengambil alih betul-betul. Nah, tentu saja dengan prestasi, dengan kemampuan. Ini kita harapkan karena dia punya pengalaman di Itali, pengalaman yang sangat baik di Eropa, membuat kita menjadi kepercayaan kita, khususnya saya, bertambah tinggi gitu. Lalu yang berikutnya kita nggak ada Marcelino, tapi kita kemudian ada Yakub Sayuri, ya. Kemudian kita ada Egy Maulana. Saya juga agak ketukar dengan Egy Sujana tuh. Karena itu teman sahabat saya tuh. Sama-sama sahabat saya soalnya tuh. Nah, jadi dengan posisi seperti itu saya rasa nggak ada ya, paling miss sedikit tapi nggak ada masalah lah. Yang paling penting saya baca di koran ya, baca ngeliat-liat di online segala macam, Patrick Kluivert tetap memperagakan pola yang sama dilakukan oleh Sintayong dengan 3-4-2-1. Nah, dengan posisi seperti itu kita mengandalkan counter attack. Jangan seperti ketika kita main di Australia, kita main blabas gitu, gaya Belanda. Begitu di kantor ternyata pertahanannya lewat, nggak kuat kita gitu. Nah, mengingatkan aja nih Justin Hubner jangan kelewat. Nah, dia paling suka tuh ikut nyusur ke sana, balik ke kurang. Hati-hati itu. Itu kira-kira kemudian ulasan singkat dulu lah pembuka dari Bung Nigara. Tapi kalau Kak Sasi, ini sebagai orang muda lah ya, semangatnya muda, melihat juga bagaimana malam hari ini tim Garuda akan bertanding melawan tim Naga. Seperti apa sih melihat timnas kita kali ini? Kalau misalnya dilihat sekarang ya, atau mungkin ya kita kilas balik di round ketiga ini atau zona Asia ini, ya mungkin awalnya emang sama Australia habis, masa transisi dari Sintayong ke Patrick Kluivert, terus Bahrain, buktinya kita bisa menang. Sebelum dengan pertandingan sebelumnya atau leg satunya kita seri, ya kalau sekarang pasti optimis pasti menang. Apalagi pemain-pemain kita juga udah banyak naturalisasi baru, terus juga dengan persiapan TC, sekarang kan TC-nya juga udah ngumpul di Bali semua kan, jadi diharapkan ya itu jadi persiapan yang matang lah untuk timnas. Ya sekarang sih ngelihatnya sangat bangga ya melihatnya, apalagi udah bisa sampai ke ronde ketiga ini gitu. Nah, kalau dulu kita bicara soal pengalamannya Kak Sasi, flashback ke belakang dulu, bermain di posisi apa sih di timnas Putri Indonesia? Aku di center back. Rizky Ridho. Rizky Ridho. Nah, kalau melihat timnas Indonesia kita sekarang gimana nih nanti melawan Cina di posisi center backnya? Aku optimis banget ngelihat Jay sama Rizky Ridho, atau mungkin kalau pakai formasi 3 ada Hubner atau betul Hubner. Iya, atau Mas itu. Ya pasti mereka kan saling melengkapi. Namanya center back itu ada yang satu mungkin lebih ke pressing, yang satu lebih ke delay. Aku ngeliatnya sih Jay sama Rizky Ridho itu cocok pasangan yang pas ya. Gitu. Jadi di center back aman dulu nih ya. Nah, tiga pemain ini udah punya chemistry. Pemain itu penting punya chemistry. Nanti dia bisa cerita bagaimana chemistry. Kalau chemistry itu kan kita berlari aja, teman kita yang pegang bola tahu nih kita lari kemana gitu. Tapi waktu lawan Australia latihan aja baru 1 kali. Chemistry-nya mungkin belum terbangun. Boro-boro chemistry.
kenalan aja mungkin belum. Oke. Jadi kalau sekarang optimisme sudah semakin tinggi karena chemistry-nya sudah semakin kuat. Begitu Kak Sasi? Betul. Bagaimana kemudian membangun chemistry dari pengalaman Kak Sasi, posisi di center back, membangun chemistry antara satu pemain dengan pemain yang lainnya sehingga teamwork-nya betul-betul terjalin, solid begitu? Yang pertama pasti dari komunikasi, terus kedekatan antar individunya. Mungkin nggak di lapangan aja ya kedekatannya, ya di luar lapangannya juga, entah makan bareng atau sering ngobrol bareng. Bahkan kalau kita di tes ya, itu kan kita satu kamar itu biasanya satu posisi disatuinnya. Jadi misalnya aku ada temanku yang satu lagi yang sering diduetin bareng, pasti aku sama-sama di center back begitu ya. Terus kita kan banyak ngobrol juga di kamar. Terus sebelum latihan pasti kita ngobrol nanti mau gimana nih mainnya atau sebelum sparring. Itu sih dari komunikasi. Sama nantinya di lapangan kita udah tahu misal aku sebelah kanan dia sebelah kiri, bola ke kanan pasti aku yang ambil. Dia pasti akan hold. Ya itu mungkin taktik ya dari tiap individu itu. Tapi yang paling penting untuk ngebangun chemistry itu dari komunikasi sama kedekatan batin mungkin ya dibilangnya. Itu sih. Nah kalau bicara soal membangun komunikasi, ngobrol gitu ya dengan partnernya nih nanti. Nah pernah nggak sih ngobrolin Kak Sasi sebetulnya cocoknya dengan pemain ini, tapi ternyata pelatih memandang cocoknya dengan pemain yang lain. Nah gimana tuh kalau kayak gitu? Itu pasti ya, itu pasti ya. Karena mungkin apalagi kalau cewek ya, itu ada personal yang mungkin ya bukan bagian dari lapangan lah. Itu sama ya, pasti mungkin aku ngerasa lebih cocok sama si A, tapi pelatih pasti kadang nyoba aku dicocokin sama si B. Cuman kadang di lapangan kan berbagai hal bisa terjadi ya. Mungkin aku bisa sama si A, sama si B, atau bahkan sama si C. Karena kan kita pemain itu nggak cuman bisa fokus hanya di satu posisi. Kadang kita di rolling di posisi lain-lainnya. Tapi ya itu kita buktiin ya kadang di latihan kalau lagi fase game. Kita kasih tahu kita buktiin lah. Kalau misalnya kita tuh bisa mungkin pelatih juga bisa analisa permainan yang bagusnya itu saya atau Sasi itu sama siapa sih? Mungkin pelatih itu bisa lihat dari situ. Cuman kalau misalnya kita ya pastikan ikut kata pelatih. Itu apa? Dipasangin sama siapapun kita harus bisa berusaha. Cuman aku secara pengalaman aku pernah mengalami itu pasti. Aku udah cocok sama si A, nggak tadi dipasangin sama si B, ya kita juga harus menyesuaikan. Harus siap ya dengan siapa saja. Betul, pasti komunikasi lagi di lapangan. Komunikasi di lapangan. Gitu. Bung Nik, ini kalau melihat posisi center back timnas Indonesia malam hari ini akan berlaga, ada 4 lah pilihan lah ya. Ada Jaitzes, kemudian Rizky Ridho, Hapner, kemudian Daniel Gers. Nah, kira-kira yang akan dimasukkan dalam komposisinya? 3 yang pertama. Kenapa kemudian karena ini chemistry udah ketemu. Oh gitu? Iya, ini bukan ini bukan tebak-tebakan, ini udah ketemu. Gini, kalau Rizky Ridho di belakang, Bang J di depan. Kemudian Hapner membayangi gitu. Jadi ini udah ketemu polanya. Jadi kalau diganti beresiko. Tetapi kalau ada apa-apa bukan tidak mungkin pemain Eagles itu bisa masuk menggantikan itu dan juga nggak ada masalah gitu. Nah, karena begini, barusan Sasi bicara soal itu ya. Indonesia pernah punya pengalaman. Roni Patinasarani almarhum itu bukan striker, bukan libero, striker. Tapi ketika dia nggak lolos karena merokok, kebanyakan merokok, jadi Will Curver marah, kemudian boleh masuk tapi nggak di striker, mau nggak dimain belakang. Jadi itu pemain libero yang tangguh. Roni Patinasarani itu termasuk libero terbaik di Indonesia. Ketemunya bukan di plot, tapi karena dadakan ketemunya. Roni sendiri gak mau tadinya, tapi dipaksa oleh teman-temannya, udah nggak apa-apa ambil. Didi Darmadi pemain depan. Sayap kiri jadi back kiri itu bagus, back kiri termasuk back kiri terbaik di Indonesia, Didi Darmadi. Itu jadi kayak Sasi cerita nggak ada masalah. Memang yang paling bagus selain di lapangan, di luar ngobrol. Nah ini yang saya ngalamin. Kalau zaman dulu tuh ngobrol sambil makan di pinggir jalan, gitu, sambil ngerokok nggak kelihatan alat pelatih gitu loh. Itu gitu. Karena itu memang penting dia diskusi, dialog. Itu kan kebiasaan masing-masing kita tahu di situ. Jangankan sesama pemain. Saya nih wartawan ngeliput, saya udah tahu nih kalau ini dia bolanya pasti ke sini. Dan itu gak salah.
Begitu. Bambang menarik. Sunarto sama Bambang Nurdiansyah. Satu bek kiri. Tapi kalau dinyerang berdua gitu ketemu. Ini gitu. sampai orang luar aja sudah bisa merasakan chemistry-nya, apalagi person to person. Jadi tadi Sasi cerita bahwa ini latihan udah nih. Ini kalau menurut saya ini insya Allah lah. Insya Allah. Kan. Tapi saya setuju juga dengan Pak Pemret tadi, Pak Lalumara Wakover bilang kalau kita bisa ngegolin duluan kita menang. Saya setuju tuh. Jadi harus ngegolin duluan malam hari ini ya. Menarik, kita akan bahas tiap posisinya ya, Bung Nigara dan juga Sasi. Kita sudah membahas center back, kita nanti mulai melihat wing back lah ya. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Menyala Garudaku, itulah tadi gambaran bagaimana kita melihat kekuatan dan begitu megahnya sang Garuda mengepakkan sayap. Itu yang kita harapkan malam hari ini terjadi di Gelora Bung Karno ya, Bung Nigara dan juga Sasi. Mengepakkan sayap dan mematuk naga, gitu ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan lihat dulu nih bagaimana keseruan, euforia juga di sejumlah titik di daerah tentunya, bagaimana kemudian ikut mengawal dan juga mudah-mudahan bisa menyambut kemenangan dari Timnas Indonesia malam hari ini. Kami ajak Anda pemirsa menuju ke Makassar. Bergabung, berbincang dengan supporter Timnas di sana, ada Ahmad. Selamat malam Mas Ahmad. Ya, selamat malam. Ya, Mas Ahmad, ini bisa diceritakan lagi di mana acaranya nobar dan malam hari ini ada berapa banyak yang berkumpul di sana untuk mendukung Timnas? Ya, jadi kami lagi di Makassar mengadakan nobar. Kemungkinan teman-teman dari supporter di Makassar ini kita ada 1000-an lebih. Ini udah berkumpul dari jam berapa tadi Mas? Ada berapa titik nobar di sana? Kalau di Makassar sendiri kami itu ada nobar lumayan banyak sih Mbak. Semua mengadakan nobar. Semua mengadakan nobar. Sudah dari jam berapa berkumpul di sana nih Mas Ahmad dan juga teman-teman, datang dari mana saja? Jadi kami di sini ada beberapa wilayah kabupaten yang membackup, ada Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros, Mbak. Nah Mas Ahmad dan juga para supporter Timnas di sana, malam hari ini kira-kira melihat Timnas Indonesia kita gimana? Optimis bisa menaklukkan tim Cina? Kami sangat yakin dan optimis Indonesia menang 2-0, Mbak. Indonesia menang 2-0. Kira-kira kalau bicara soal komposisinya, nanti Patrick Kluivert akan seperti apa mengatur komposisi Timnas kalau menurut perkiraan Mas Ahmad? Ya, menurut kami ini intinya harus menyerang full, Mbak. Tidak boleh bertahan. Harus menyerang full. Siapa kemudian pemain andalannya nih kira-kira yang nanti akan habis-habisan, memberikan Mbak. Habis-habisan. Siapa kira-kira pemain andalannya yang bisa memberikan gol 2 tadi Mas? 2-0 tadi? Ya, saya harapnya kapten timnas kita Rizky Ridho lah. Rizky Ridho. Nah, nanti kira-kira akan menonton di sana sampai selesai semuanya dan masih ada lagi yang akan berdatangan, Mas Ahmad? Ya, pasti akan berdatangan, Pak, karena mungkin sekitaran 2 jam lagi akan kick off. Ini belum seberapa sih, Mbak. Akan berdatangan. Akan berapa perkiraannya yang berkumpul malam ini, Mas Ahmad? Kalau dari tempat kami sendiri ini 500 sampai 1000-an, Mbak. 500 sampai 1000, cukup banyak ya. Punya yel-yel kah? Punya kemudian semangat yang ingin ditunjukkan untuk Timnas Indonesia? Silahkan Mas Ahmad dan teman-teman. Indonesia Ewako. Nah, Indonesia Ewako. Timnas Indonesia Ewako. Timnas Indonesia Ewako. Timnas Indonesia Ewako. Itu semangat khas dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih Mas Ahmad dan juga teman-teman. Selamat nobar ya di sana, semangatnya
menggelora langsung dari Makassar ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nanti kami juga akan ajak Anda pemirsa menuju ke sejumlah titik lainnya untuk berbincang juga dengan supporter timnas lain. Tapi kita lihat dulu bagaimana gambaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta saat ini. Live gambarnya kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Bung Nigara, Sasi ini bisa melihat langsung juga. Sudah begitu banyak nih, selalu padat Bung Nigara kalau timnas Indonesia main di kandang apalagi sendiri. Kalau nggak ada hukuman dari FIFA, pasti lebih banyak. Tapi sekarang ini jauh lebih baik dibanding masa-masa silam. Saya pernah sama satu periode menjadi direktur operasional di situ, direktur PPU ya di Gelora Bung Karno. Zaman itu orang yang nggak punya tiket bisa masuk ke situ tuh. Ke Ring Road. Sekarang nggak bisa. Sudah lebih tertutup. Karena di dunia memang begitu. Saya di Itali juga nonton Piala Dunia, meliput Piala Dunia begitu. Orang yang di Ring Road orang yang punya tiket. Yang nggak punya tiket di Ring Road ring kedua. Ring pertama udah pasti orang punya tiket semua. Tinggal gini loh, ada orang punya tiket emang mau nonton atau dia memang cuma mau hobi. Banyak juga yang gitu. Jadi pengen dapat. Jadi merasakan auranya aja dapat, suasananya didapat, dia penting nontonnya. Gitu. Nah, itu banyak sekali yang kayak gitu. Banyak sekali gitu. Apalagi sekarang di Stadion Utama, sekitar stadion itu udah banyak kafe, banyak warung yang apalagi besok libur lagi ya. Apalagi besok libur. Tambah komplit tuh. Tambah komplit malam hari ini. Nah, kalau Sasi mungkin malam hari ini sebetulnya juga kayak Bung Nigara bisa nonton di sana, atau teman-teman dari dulu pemain timnas Indonesia Putri nonton juga langsung memberi support di sana? Banyak pemain timnas Putri yang mungkin pada nobar kali ya. Ya kalau misalnya aku sendiri bisa nonton juga malam ini, karena kan aku juga sering kan. Jadi masih ada rencana pengen ngejar lah ya nanti nonton di sana ya. Pasti kan auranya beda kan antara kualifikasi atau cuman biasanya AFF ya Bu. Ya itu, jadi pasti vibes di stadionnya itu sih yang pengen banget coba ngerasain gitu. Gimana gregetnya kan pasti kalau di sana. Yang gregetan nggak cuman pemainnya tapi kayak supporternya ya. Kita pengen tahu nih bagaimana kira-kira gambaran auranya di Stadion Utama Gelora Bung Karno malam hari ini, termasuk kira-kira kondisi kebatinan pemain timnas itu seperti apa sih kalau main di kandang sendiri. Supporter yang nonton luar biasa jumlahnya di sana. Tapi sesaat lagi ya pemirsa, kami kembali untuk Anda. Tapi sebelumnya kami juga akan membahas, sebelum kita nonton lagi Bung Nigara, Sasi, mumpung ingat nih, sekaligus kita ingin bahas tadi posisi wingbacknya Bung Nigara. Kira-kira malam hari ini siapa yang akan dipasang di wingback Bung Nigara? Ya kalau yang beredar di media yang sudah kita baca gitu, ada kok saya jadi lupa ya namanya. Ada Verdong gitu ya, ada Kevin Dix gitu ya. Yang saya kira ini juga dua wingback yang punya peran sangat besar ya untuk bisa di kemudian agak tengah ada Tom Hai gitu kan. Jadi ada Palu Pesi. Palu Pesi kan, iya betul kan. Nah, jadi dengan kondisi itu saya kira dua wingback ini bisa membantu tiga di depan itu. Perannya seperti apa sih Bung Nigara? Kalau dia counter attack, dia menggunakan tinggal bola panjang atau bola pendek. Kalau bola panjang pasti wingback bekerja lebih keras. Ya, pasti gelandang kiri yang paling pinggir ini akan melakukan sesuatu yang sangat berat kerjanya gitu. Karena di tangan dialah ini mengalirkan bola ke depan. Nah, tetapi kita sekali lagi, karena ini udah biasa dilakukan oleh pemain-pemain kita selama ini, kecuali yang baru-baru tentu. Tetapi saya kira karena tadi udah berlatih beberapa kali di Bali, udah ketemu, udah saling berdiskusi, nggak ada sulitnya tuh pemain mengubah itu. Yang paling susah kalau tiba-tiba pelatih datang baru, gua mau mainnya kayak gini. Yang mau main kan dia, bukan pelatih gitu. Tapi gini Bung Nigara, nih Cina nih perkiraannya bola-bolanya akan bola silang ke depan gawang. Nah, ini peran wingback seperti apa? Kalau kita mengingat pola permainan Doaku dia di Cina, main di Cina, dia kan counter attack tuh. Kita kebobolan gara-gara itu. Serginho luar biasa tuh, pemain Brazil. Tuh murni Brazil tuh, nggak ada Cina-Cinanya. Gitu. Ya kan? Boleh nggak ada masalah. Kenapa sih orang ribut itu gitu? Itu yang saya bilang. Pele aja bukan orang Brazil kok. Saya nggak bosen deh ngomong berulang-ulang nih. Saya ngomong di mana-mana. Saya bilang Pele itu bukan orang Brazil. Afrika Tulen gitu. Dia jadi bintang Brazil dan orang Brazil bangga. Kenapa kita nggak bangga gitu? Yang paling
penting kita bisa nggak ke Piala Dunia, bisa nggak dengan pemain-pemain ini kita tampil di Piala Dunia. Toh di sana merah putih Garuda yang di ini tetap Garuda kok. Betul, yang dibawa adalah Garuda. Tahun 38 kita diundang oleh Prancis untuk datang ke Piala Dunia, tapi pakai Hindia Belanda, nggak mau tuh suratin. Ya memang nggak salah juga, Indonesia belum lahir, gitu loh. Tapi undangannya ke PSSI, jatuhnya ke NIFU di sini, Netherlands Indonesia Football Union, gitu. Nah dia bagus, Gubernur Jenderalnya panggil suratin, surat datang, tapi pakai benderanya ini, pakai nggak mau dia, gitu. Padahal Indonesia belum lahir. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia pernah ikut Piala Dunia 1938, bohong. Bahwa ada 8 pemain kita yang pernah main di Piala Dunia atas nama NIFU, atas nama Hindia Belanda, memang itu faktual, nggak bisa disangka. Oke, baik, itu kita belajar sejarah juga ya dari Bung Nigara. Tapi Sasi juga kalau melihat posisi wingback Indonesia malam hari ini, kira-kira siapa yang akan diletakkan di situ untuk kemudian bisa mengatasi bola-bola silang ke depan gawang dari Cina ini? Kalau wingback, prediksiku kirinya Verdong. Itu Verdong kalau melihat dari historinya kan pasti dia selalu main full ya dari awal. Kanannya Kevin Dix. Kanannya Kevin Dix. Atau mungkin untuk substitutionnya atau ininya mungkin ada Jakob Sayuri. Ada. Jakob di depan. Jakob Sayuri udah sama Egy. Sama Egy mau mengcover oleh Rumeni. Nah, kalau Kak Sasi tadinya Rafael Struijk di situ, tapi terakhir di prediksi susunan terakhir nggak ada nama Rafael Struijk, yang main Sayuri. Gitu. Baik. Nah, Kak Sasi juga kalau dari posisi center back ya, point of view center back nih, melihat peran wingback untuk bisa saling bekerja sama supaya bola lawan ini tidak masuk ke kandang kita tuh gimana? Itu pasti dari komunikasi juga sih antara wingback sama center back kan juga bekerja sama ya. Kalau misalnya di Putri itu lebih sering belakang pakai 4. Jadi center back 2, terus ada wingback kanan, wingback kiri. Nah itu pasti karena mungkin dari aku sendiri, aku center back kanan, aku pasti banyak komunikasinya sama wingback yang kanan. Jadi kita juga harus selain antar center back, kita juga harus bisa komunikasi atau punya chemistry lah sama wingback yang kanan, karena kita juga akan banyak kerja sama mereka. Kalau misalnya aku itu ini dari pengalaman aku itu wingback, kalau misalnya wing kiri lawan itu udah pegang bola, pasti yang datang duluan wingback kanan. Aku bagian cover. Kalau dia kelewat baru aku ambil, ntar dia cover lagi. Itu itu sebenarnya taktikal yang di latihan ya. Tapi mungkin itu basicnya, gambaran dari pengalaman aku. Kayak gitu sih. Bung Nik, basicnya memang seperti itu. Malam hari ini kita akan melihat dinamika yang berbeda. Pasti kan dia pengalaman karena bermain. Saya karena menulis. Saya main juga tapi nggak kelasnya. Dari melihatnya Bung Nik ya. Gitu. Zaman dulu main juga. Main dulu. Saya main Liga Mahasiswa dari awal sampai 80. Itu 81 sampai 84. Saya pensiun habis itu. Lebih baik nulis. Lebih enak nulis daripada main kan. Kalau mainnya disorakin orang gitu. Nah, kalau nulis kan kita nyorakin orang kan gitu. Jadi saya kira apa yang dijelaskan oleh Sasi memang seperti itu harusnya. Dan pelatih itu hanya bisa membuat pedoman aja. Di lapangan aplikasinya pemain. Komunikasi antar satu pemain dengan pemain lain yang sangat penting. Kalau nggak ada komunikasi mati. Mau strateginya di atas meja itu, di atas papan lah, bukan di atas meja sekarang. Kalau di atas meja, di atas papan luar biasa gitu. Wah, ini start begini-gini. Tapi begitu nggak ada komunikasi, nggak jalan. Lagi-lagi nih komunikasi menjadi kuncinya. Nah, center back sudah, wing back sudah. Nanti next segmen kita akan melihat bagaimana gelandang dan juga penyerang ya malam hari ini untuk timnas Indonesia. Nah, kita juga akan melihat nanti bagaimana antusiasme para supporter timnas Indonesia di titik lainnya. Pemirsa, kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pemirsa, semakin seru membahas bagaimana laga krusial malam hari ini. Kita tinggal hitung mundur nih beberapa menit lagi lah ya, menuju ke 20.45 lah ya, hampir 1 jam lagi lah kira-kira. Tapi pasti sudah pada menunggu. Sebelumnya juga sudah banyak supporter timnas Indonesia di sejumlah daerah yang berkumpul untuk nobar, memberikan supportnya langsung ke timnas Indonesia, walaupun tidak bisa langsung hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kami ajak Anda pemirsa untuk bergabung dengan supporter bonek nih, dan juga sekaligus juga pasti supporter timnas Indonesia yang sudah ada di
Surabaya, Jawa Timur ada Mas Agung Suciono. Selamat malam Mas Agung. Ya, malam Kak, malam, selamat malam. Mas Agung, ini biasanya kan teman-teman bonek nih kalau memberikan semangat pol-polan malam hari ini atas nama Indonesia untuk Sang Garuda. Nobar di mana malam hari ini, ya. Mas Agung? Berapa banyak yang berkumpul? Ya ini lagi nonbar di salah satu warkop ya Kak, di Surabaya, Warkop Pitulikur. Mungkin kurang lebih yang nonbar hari ini sekitar 200 sampai 500 orang lah Kak di sini, kurang lebih. Wow, luar biasa. Ini semua datang dari daerah mana saja, Mas Agung? Yang pasti untuk yang datang di warkop ini di Surabaya area aja sih Kak. Mungkin dari wilayah dari utara, selatan, barat, semuanya terfokus di Warkop Pitulikur Kak. Oke. Nah, Mas Agung, kalau memprediksi malam hari ini kira-kira berapa skornya Timnas Indonesia melawan Cina? Oke, prediksi saya Kak, nggak usah terlalu muluk-muluk ya Kak, mungkin 2-0 untuk Indonesia Kak. 2-0 untuk Indonesia. Siapa yang akan menyumbangkan 2 gol untuk Timnas Indonesia kira-kira Mas Agung? Egy Maulana Fikri dan Ole Romeni Kak. Wah, Egy Maulana Fikri dan juga Ole Romeni. Nah, malam hari ini optimis berarti ya untuk kemenangan Timnas Indonesia melawan Cina? Ya, kita harus optimis Kak ya, karena target kita adalah menuju Piala Dunia dan selama perjuangan kita nggak sia-sia gitu Kak, selama kualifikasi round di Piala Dunia ini Kak. Jadi kita semua masyarakat Indonesia harus optimis dan percaya bahwa Timnas Indonesia kita akan bisa melaju ke Piala Dunia 2026. Oke, luar biasa. Nampaknya sudah siap semuanya merapat berkumpul begitu hangat untuk memanaskan bagaimana semangat Timnas Indonesia malam hari ini langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih Mas Agung Suciono. Salam untuk teman-teman di sana. Betul, semangat kita bersama untuk Indonesia malam hari ini. Selamat malam. Oke, kembali pemirsa kami ajak Anda untuk melihat langsung bagaimana tadi juga sempat Anda lihat gambaran di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Bung Nigara, 2-0 prediksinya lagi-lagi keluar dari supporter Timnas Indonesia untuk laga malam ini. Hampir sama ya? Dan harus Indonesia duluan dengan Insya Allah. Oke, nah kalau gitu tadi kita sudah bahas juga center back, wing back. Gelandangnya siapa Bung Nigara? Kan jelas. Dan juga penyerangnya? Ini saya baca ini. Sudah pegang ya Bung Nigara ya, dari line up-nya sudah keluar nih nama-namanya. Di tengah ada Kambuaya, ada Fedon, Pelopesi, ada Tom Hay. Ya. Pelopesi. Ya, saya surprise sekali dengan Kambuaya ini. Jadi saya kira ini memang pertaruhan bagi seorang Kambuaya untuk bisa memperlihatkan dirinya sebagai pemain yang baik. Malum dia main di Liga 1 kan, nggak main di Eropa. Ya saya kira ini pertarungan buat dia untuk bisa memperlihatkan diri bahwa dia pantas untuk berada di situ. Oke, lagi-lagi ajang pembuktian di malam hari ini. Oke, Kambuaya ini akan menjadi boleh minum nggak nih? Boleh Bung Nigara. Nah ini sambil Bung Nigara minum, saking semangatnya, kalau Kak Sasi melihatnya gimana nih? Di gelandangnya kira-kira kan sudah keluar di line up-nya. Harapannya, potensinya ini untuk kemudian menguatkan Timnas Indonesia kita? Yang pasti kalau gelandang kan fungsinya untuk alirin bola ke depan ya. Ya ini semoga aja banyak trupas ajaib, karena mungkin kalau dilihat ya Cina dari pertandingan sebelumnya banyak numpuk di belakang gitu, parkir bis. Jadi semoga aja parkir bis. Jadi kita juga harus pinter cara mainnya gimana, ngebelah dengan banyaknya orang di kotak penalti itu kan. Ya semoga aja dengan tadi udah disebutin line up dari gelandangnya ya bisa alirin bola yang baik lah untuk ke depan, entah dengan trupas atau mungkin ini silang umpan silang. Ya itu sih harapannya. Semoga bisa pola parkir bus ini juga pernah kita lakukan. Pernah kita lakukan. Ya, tahun 1958 kita di Olimpiade, kita parkir bus. Cuma Ramang aja sendiri. Dan itu Soviet nggak bisa belah. Waktu di pertandingan playoff partai berikutnya, 3 hari kemudian kita kehabisan tenaga. Fisik kita habis, banyak yang cedera, akhirnya Soviet menang 4-0 dan Soviet mendapat medali emas Olimpiade. Dan itu jadi catatan khusus, Indonesia terbaik di Olimpiade. Tapi jangan lupa
waktu itu masih undangan, belum ada kualifikasi. Gitu. Jadi kalau ada orang bilang, wah dulu kita lolos kualifikasi, kata siapa? Itu undangan. Itu undangan. Gitu. Kenapa? Karena Olimpiade di Australia itu di Melbourne, itu dari ASEAN itu ada 4. Nggak mungkin kalau kualifikasi 4 dari negara ASEAN sendiri belum ada, tapi yang ada negara-negara bagian. Ada Malaya, ada Indonesia, ada Thailand, kemudian ada Vietnam Selatan. Vietnam nggak datang ketua Indonesia di babak pertama, Indonesia menang WO. Babak kedua kita menang, kita lawan Soviet Union itu begitu. Malam ini betul-betul membuktikan bahwa Indonesia bisa kok sebetulnya. Nah, peran Kambuaya nih gimana? Nah, makanya saya bilang dia di Liga 1 itu membuktikan sebagai pemain yang baik. Ya di Dewa United ya kalau nggak salah klubnya. Di Dewa United dia menampilkan permainan cukup baik. Dan dia langganan tim nasional, baik Sintayong maupun sebelum Sintayong sudah memanggil dia. Artinya dia memang pemain yang bisa diandalkan. Nah, hanya saja memang ketika datang pemain-pemain anak-anak kita dari Eropa datang, agak slip dia sedikit. Karena nggak bisa mengikuti mungkin ya. Karena saya juga udah nggak di lapangan lagi, jadi nggak ikut bagaimana pergaulan mereka. Tapi sekarang Patrick Kluivert mempercayakan dia kembali, paling tidak dari daftar yang beredar ini, gitu. Nah, ini pembuktian buat dia. Lu nggak salah milih gue nih. Gitu. Itu bahasa Banyumasnya gimana? Bahasa ngapak itu. Ngapaknya gimana? Ngapak bisa nggak kamu? Nah, kalau Kak Sasi melihatnya gimana tuh? Nih, kamu gitu. nggak salah memilih saya. Itu yang akan dibuktikan oleh Kambuaya juga malam ini, Kak Sasi. Yang surprisingly itu Kambuaya tuh mainnya simple ya Om. Iya, betul. Dia cuman trupasnya tuh bagus. Betul. Itu dia yang juga mau punya kita lihat ya. bikin gol. Itu juga kelebihan dia. Dia punya naluri bikin gol. Gitu. Tapi akan ditempatkan sebagai playmaker ya Kambuaya? Di tengah. Di tengah. Oke. Nah, kita lihat Palu Pesi dengan Tom Haye nih. Gimana kalau Kak Sasi melihatnya lagi-lagi sebagai center back, pemain tengah, bagaimana perannya? Kalau misalnya aku sebagai center back, aku berharapnya tuh midfield itu main simple. Dapat bola, passing karena apa? Sekalinya midfield mainnya beresiko, bola kerebut langsung ke center back, langsung ke gawang. Itu pun kalau misalnya center back yang nggak kuat ya bisa langsung shooting, lawan punya kualitas shooting yang bagus. Jadi ya berharapnya kalau misalnya Tom Haye sama Palu Pesi, ya mungkin Tom Haye juga sering jadi starting. Ya semoga itu udah jadi pemilihan yang baik lah dari Patrick Kluivert. Ya karena mungkin lagi-lagi pelatih yang tahu bagaimana komposisi pemain. Tadi lihat tuh bagaimana Cina mencetak gol kita. Sama persis dengan apa yang Sasi tadi bilang. Begitu midfieldnya jebol, langsung ke belakang, langsung sepak selesai semua. Gitu. Karena baik kiper maupun back itu benar-benar ngandelin mereka yang di depan mereka. Jadi tadi permainan simpel. Nah, memang bedanya apakah bisa sesimpel seperti kita ngomong? Kan nggak bisa. Tentu penetrasi lawan, tekanan lawan itu juga jadi masalah. Apalagi supporter yang demikian besar gitu kan. Betul. Itu yang membuat pemain kadang-kadang ngerasa takut, bisa takut, bisa juga bangga kelebihan gitu. Itu yang membuat situasi jadi berbeda. Gitu. Bung, ini kalau kita melihat perannya lagi-lagi Palu Pesi dan Tom Haye, kita meng-highlight di situ dulu. Kalau dari Palu Pesi kita lihat selama ini sepertinya juga kurang banyak memegang bola, tapi perannya seperti apa? Saya sebenarnya nggak memperhatikan Palu Pesi dengan baik. Yang saya perhatikan Tom Haye. Saya senang sekali dengan Tom Haye karena mainnya simple. Gitu, main simple. Tetapi berapa kali juga kebobolan lewat dia. Karena dia terlambat melakukan antisipasi. Itu juga jadi. Ya itu plus minus gitu ya. Jadi kalau Palu Pesi sendiri saya nggak memperhatikan karena saya hanya dalam tim itu ada berapa 3-4 orang aja yang saya perhatikan betul-betul gitu. Salah satu di antaranya Ole itu bikin gol di Australia, bikin gol di sini. Artinya naluri bikin golnya tinggi. Dan itu yang kita kekurangan pemain. Gitu. 5 tahun itu Sintayong nggak dapat pemain yang seperti itu. Baik. Kalau Kak Sasi melihat striker sekarang. Yang main sekarang itu ada di line up ada Ole, kemudian ada Egy, dan juga Yance ya. Gimana nih Kak Sasi melihatnya? Ya pasti tadi yang disampaikan sama Om Negara. Ya striker itu harus punya naluri bikin gol. Ibaratnya kalau bahasa sekarang harus tajam lah. Bagaimana dia kuat megang bola. Yakub, sorry. Ya
berharapnya oleh Romani bisa konsisten seperti permainan sebelumnya. Ya, yang kita tahu pas lawan apa yang sebelumnya itu Om, yang dia bikin gol itu, jadi debut langsung bikin gol. Oh, itu waktu kita lawan Arab Saudi. Iya, kayaknya ya. Iya, lawan itu. Ya, aku lupa sih sebelumnya. Cuman itu bener-bener yang bikin, wow, ini nih striker Indonesia nih yang dicari. Harusnya seperti ini. Dengan usia dia juga yang masih muda kan. Itu aku surprisingly sih. Oh, kalau Oleh lawan Australia. Lawan Australia. Iya, aku lupa sih itu. Cuman Australia. Itu yang paling aku suka ya. Kalau misalnya dibilang striker, aku melihat striker itu ada di Oleh. Aku berharap besar sama Oleh. Oke. Tentu malam ini juga pasti. Malam hari ini juga. Harapannya besar. Mungkin menutup singkat Kak Sasi, prediksinya malam hari ini berapa? Aku? 2-0 kali ya Om ya? 2-0. Indonesia gol duluan. Indonesia gol duluan. Pokoknya itu 2-0 Indonesia gol duluan. Bung Nik, skornya berapa? Dan mungkin singkat tadi pesan yang mau disampaikan untuk supporter Indonesia saya juga. Saya kira kalau skor dari awal saya udah ngomong tuh. Saya setuju dengan Pak Pemret Lumara, Indonesia ngegulin duluan. Dan Indonesia menang 2-0. Ya. Dan pesan untuk para supporter, jangan kelebihan. Jangan kelebihan. Hukuman yang diberikan oleh FIFA 400 juta bukan angka yang kecil. Kemudian juga sepertiga penonton yang hanya boleh datang memberikan support, ini merugikan untuk kita semua. Ya, kalau sekali lagi ada rasis di dalam pertandingan malam hari ini, maka di putaran keempat kalau Indonesia lolos, Indonesia tidak akan dapat penonton. Ini juga mengingatkan pada semua supporter klub, ya, boleh membela tetapi jangan berlebihan. Dan kalau dihukum oleh Komdis, jangan kemudian Komdisnya difitnah macam-macam gitu. Karena Komdis berdasarkan regulasi aja. Sama dengan FIFA, emang FIFA kita bisa tuduh bahwa FIFA menjatuhkan hukuman itu karena FIFA disuap, kan enggak. Gitu. Jadi itu mendukung penting, boleh untuk membantu sebagai pemain ketiga, pemain ke-12, tetapi batasi, jaga lisan kita, jangan sampai ada rasis. Jangankan di stadion, pada medsos ada rasis saja bisa diadukan dan itu bisa jadi hukuman. Oke, betul. Oke, ini artinya permainan tidak hanya milik para pemain timnas tapi juga para supporter ya, pemain ke-12. Tentu harapannya yang terbaik malam hari ini Garuda betul-betul bisa melumat tim Naga 2-0 yang ngegolin Indonesia duluan. Amin ya. Terima kasih Bung Nigara, Kak Sasi, terima kasih atas perbincangan yang begitu menarik dan luar biasa. Mudah-mudahan ke Uber nonton ke GBK ya Kak Sasi ya. Terima kasih malam hari ini. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, semakin dekat beberapa menit lagi kita akan segera menyaksikan laga antara Timnas Indonesia kontra Cina yang akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami ajak Anda pemirsa kembali memantau bagaimana suasana terkini langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh di sana. Nadila, selamat malam. Bagaimana suasana terbaru jelang laga Indonesia melawan Cina di GBK? Ya, pemirsa, suasana di Gelora Bung Karno semakin malam ini nampaknya semakin panas karena dipadati oleh supporter timnas ataupun supporter tim dari Cina yang memang sudah terus memadati suasana ataupun lingkungan di Gelora Bung Karno. Bukan hanya di bagian dalam stadion saja yang sudah terdengar oleh kami gemuruh ataupun suara nyanyian dari timnas Indonesia, tapi di bagian luar kami, seperti Anda lihat saat ini masih ada mobil-mobil yang mengantre masuk, kemudian juga ada supporter timnas juga yang masih mengantre masuk untuk menonton, menyaksikan secara langsung pertandingan laga krusial antara Indonesia dan juga Cina yang akan berlangsung pada pukul 20.45 nanti. Ini sekiranya kurang lebih setengah jam lagi pertandingan antara timnas Indonesia dengan Cina ini akan berlangsung, dan tentunya euforianya semakin malam semakin panas pemirsa, karena informasi yang kami dapatkan ini berdasarkan data dari PSSI menyebutkan bahwa pada malam hari ini ada 70.000 supporter timnas Indonesia yang datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan secara langsung pertandingan antara timnas Indonesia dan juga Cina yang berlangsung pada 20.45 malam hari nanti. Dan tentunya kami ingin kabarkan juga bahwa saat ini kami tengah berada di Pintu Kuning yang merupakan lokasi berkumpulnya tim pengamanan
Dan dari data yang kami dapatkan pada malam hari ini, kepolisian bersama dengan tim gabungan ini telah mengerahkan kurang lebih ada 327 tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga tim dari pemerintah daerah, tim pengamanan dari pemerintah daerah yang akan bersama-sama mengawal pertandingan pada malam hari ini agar pertandingan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Pertandingan ini dapat menjadi lebih suasananya lebih baik lagi, tidak ada kekacauan yang berlangsung pada malam hari ini, dan tentunya kita juga berharap timnas Indonesia bisa meraih ataupun mendapatkan poin dari pertandingan pada malam hari ini sehingga timnas Indonesia dapat berlaga pada Piala Dunia 2026 yang berlangsung nanti. Ada informasi lainnya juga yang bisa kami dapatkan pada malam hari ini pemirsa, bahwa pada malam hari ini Nadila Soleh, nanti kita akan pantau lagi bagaimana suasana terbaru langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan laporan dari rekan-rekan kami dari seluruh daerah di Indonesia. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah memantau dari sisi lain Gelora Bung Karno Jakarta, tepatnya di Pintu Kuning bersama Nadila Saleh. Kali ini pemirsa kami akan mengajak Anda untuk kembali menuju Gelora Bung Karno Jakarta dari sisi yang berbeda. Sudah ada rekan kami Iman Fajar di sana. Iman, bagaimana euforia suasana para supporter yang sudah siap menyaksikan laga antara Timnas Indonesia melawan Cina pukul 20.45 waktu Indonesia Barat nanti? Lagi Indonesia akan berhadapan dengan Cina dalam laga pamungkas di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia. Dan di tempat kami melaporkan saat ini sudah banyak sekali penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Salah satunya juga dan juga Ketua DPD RI Bang Sultan Najamuddin. Malam. Saya mau untuk malam hari ini, kira-kira pemain favoritnya dari Bang Ara atau Bang Sultan, siapa sih Bang? Saya semuanya pemain favorit. Serius, karena semuanya bagus, jadi semuanya favorit. Semua baik, semua hebat. Tentunya ini akan menjadi laga yang cukup menarik untuk Timnas Indonesia. Pak Erik sudah bekerja keras, ya, pelatih sudah bekerja keras. Pemain sudah bekerja keras, ya. Saya percaya Orayat Labora, ini waktunya kita semua berdoa. Kita berdoa supaya tim nasional kita. Mari kita berdoa. Berharap Indonesia akan menang pada malam hari ini. Kita kembali ke studio dulu. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari Gelora Bung Karno Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Tentunya nanti kita akan pantau bagaimana jalannya liga antara Timnas Indonesia melawan Cina yang akan mulai sesaat lagi. Dan informasi dari rekan kami tadi pemirsa sekaligus menjadi penutup di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi program berikutnya akan hadir untuk Anda Dua Sisi bersama dengan Arif Fadil dan juga Aditya Nugroho. Kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.